Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Yolanda akan menjelaskan tentang perbandingan pengukuran aset tetap antara fair value dan historical cost. Nah, di sini outline kita ada dua. Yang pertama itu menjelaskan tentang aset tetap dan pengukuran aset, di mana subtopiknya ada definisi aset tetap, karakteristik aset tetap, dan definisi pengukuran aset. Sedangkan topik kedua itu debat pengukuran aset antara historical cost dan fair value, di mana subtopiknya latar belakang perdebatan, yang kedua historical cost, yang ketiga fair value, dan yang terakhir kesimpulan perdebatan. Baiklah, yang pertama, topik pertama, aset tetap dan pengukuran aset. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Aset ini biasanya memiliki masa pemakaian yang lama dan diharapkan dapat memberi manfaat terhadap perusahaan dalam waktu yang lama. Menurut SAK Etap, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik aset tetap. Yang pertama, aset dimiliki untuk digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual. Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal bisnis yang diklasifikasikan sebagai aset tetap. Yang kedua, aset memiliki masa umur manfaat yang panjang dan biasanya disusutkan. Aset tetap memiliki umur manfaat lebih dari satu periode. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dari aset ini untuk periode yang akan datang melalui pembebanan depresiasi secara periodik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, aset memiliki substansi fisik. Tidak seperti bahan baku, aset tetap tidak secara fisik menjadi bagian untuk produksi yang akan dijual kembali. Nah, hal inilah yang membedakan aset tetap dengan aset tidak berwujud seperti paten atau goodwill. Selanjutnya itu ada definisi pengukuran aset. Menurut Suwarjono, pengukuran aset adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya, yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik suatu objek tersebut. Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisi aset tetap, tetapi merupakan kriteria pengukuran aset. Baiklah, yang selanjutnya itu ke topik kedua, ada debat pengukuran aset antara historical cost dan fair value. Yang pertama, kita menjelaskan latar belakang perdebatan. Dalam SFAC nomor 2 dinyatakan bahwa kualitas utama dari pelaporan keuangan adalah informasi akuntansi harus relevan dan reliable. Suatu informasi dalam laporan keuangan dinyatakan memiliki relevansi jika informasi tersebut mampu mempengaruhi keputusan investor, dan informasi dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika informasi tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. Nah, permasalahan yang kemudian muncul yaitu metode historical cost dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Banyak angka historical yang muncul pada laporan keuangan secara ekonomis tidak relevan karena harga mengalami perubahan sejak terjadinya. Nah, karena kelemahan historical cost ini, maka muncullah fair value yang dianggap bisa mengatasi kelemahan historical cost. Namun, fair value sempat dituding sebagai penyebab terjadinya krisis keuangan. Tetapi, studi yang dilakukan tidak ada yang dapat menunjukkan bahwa fair value menjadi biang krisis. Krisis tidak disebabkan oleh pelaporan keuangan yang fair value, namun karena adanya pengambilan risiko yang terlalu besar. Sehingga pada akhirnya semua sepakat, termasuk IMF, untuk meneruskan penggunaan konsep fair value, namun tetap memerlukan perbaikan. Yang selanjutnya kita membahas tentang historical cost-nya sendiri. Nah, menurut Suwarjono, historical cost adalah rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan.
Prinsip historical cost menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva utama, utang, modal, dan biaya. Harga perolehan adalah harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dalam transaksi. Nah, selanjutnya itu ada konsep yang melatar belakangi historical cost, ada 5. Yang pertama, ikhtisar laba rugi adalah sarana untuk menyampaikan informasi tentang nilai kepada pemegang saham, bukan pada neraca. Yang kedua, laporan income adalah seberapa baik perusahaan sudah melaksanakan dalam harga arbitraging dalam input, pasar, dan output. Nah, yang ketiga, berlawanan dengan akuntansi fair value, current income meramalkan pendapatan masa depan di mana suatu penilaian dapat dibuat. Yang keempat, rasio price or shock to value mengambil current earning yang ada sebagai satu dasar. Sedangkan yang kelima, laba tidak melaporkan kejutan untuk harga hanya pada menukar input dan output pasar. Selanjutnya ini ada kelebihan historical cost. Yang pertama, historical cost relevan dalam membuat keputusan ekonomi. Yang kedua, historical cost berdasarkan pada transaksi yang sesungguhnya, tidak pada kemungkinan. Yang ketiga, selama ini laporan keuangan yang menggunakan historical cost sangat berguna. Yang keempat, pengertian terbaik mengenai konsep keuntungan adalah kelebihan dari harga jual dari historical cost. Yang keenam, akuntansi harus menjaga integritas datanya dari modifikasi internal. Yang ketujuh, seberapa bergunanya laporan keuangan tergantung dari current cost atau exit price. Yang kedelapan, perubahan dalam harga pasar dapat diungkapkan sebagai data tambahan. Dan yang terakhir, terjadinya ketidakcukupan data dalam membenarkan penolakan historical cost. Sedangkan kelemahan dari historical cost ini adalah adanya pembebanan biaya yang terlalu kecil karena pendapatan untuk suatu hal tertentu pada saat tertentu akan dibebani biaya yang didasarkan pada satu nilai uang yang telah ditetapkan beberapa periode yang lalu pada saat pencatatan terjadinya biaya tersebut. Yang kedua, nilai aktiva yang dicatat dalam neraca akan mempunyai nilai yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan perkembangan harga daya beli uang terakhir. Di samping itu juga terjadi perubahan sehingga mengalami kesulitan dalam penghitungan selisih kurs yang tepat. Nah, yang ketiga, adanya alokasi biaya untuk depresiasi, amortisasi akan dibebankan terlalu kecil dan mengakibatkan laba dihitung terlalu besar. Yang keempat, laba rugi terjadi yang dihasilkan oleh perhitungan berdasarkan pada asumsi adanya stable monetary unit tersebut tidak real apabila diukur dengan perkembangan daya beli uang yang sedang berlangsung. Yang kelima, perusahaan tidak akan mempertahankan real kapitalnya dan ada kecenderungan terjadinya kanibalisme terhadap modal sehubungan dengan pembayaran pajak. Yang keenam, menyalahi prinsip matematika karena berbagai himpunan yang tidak sama dijumlahkan menjadi satu. Dan yang terakhir, akan timbul kesulitan bagi manajemen perusahaan apabila harus berdasarkan pada laporan akuntansi yang disusun atas dasar asumsi adanya stable monetary unit. Nah, selanjutnya fair value. Pengertian fair value menurut Suarjono adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Sedangkan menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board, fair value adalah tingkat harga di mana aset dapat ditukar pada transaksi sekarang di antara pihak yang mengetahui dan yang bersedia. Nah, ada yang konsep yang melatar belakangi fair value ada 6. Yang pertama, laporan laba rugi melaporkan economic income karena itu hanyalah perubahan nilai atas satu periode. Yang kedua, semua aset dan kewajiban dicatat dalam neraca pada fair value, nilai buku dari equity. Dan yang ketiga,
neraca menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi kepada pemegang saham. Yang keempat, mengikuti prinsip ekonomi yang tidak meramalkan perubahan masa depan. Laba tidak bisa meramalkan earning masa depan, tetapi tidak menyangkut untuk penilaian karena neraca menyediakan penilaian. Yang kelima, unexpected earning menjadi kejutan untuk nilai, melaporkan tentang resiko dari investasi ekuitas. Dan yang terakhir, rasio price stock to value adalah realisasi nilai pada resiko. Berikut ini adalah keunggulan menggunakan fair value. Yang pertama itu investor berkaitan dengan nilai bukan biaya. Yang kedua, dengan seiringnya waktu, historical cost menjadi tidak relevan di dalam menaksir posisi keuangan atau entitas. Harga menyediakan informasi terbaru sekitar nilai dari aset. Yang ketiga, fair value melaporkan aset dan kewajiban dengan cara yang ekonomis, di mana fair value mencerminkan unsur pokok ekonomi yang berat. Yang keempat, fair value adalah pengukuran berbasis pasar yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus untuk entitas tertentu, menunjukkan satu pengukuran yang tidak bias, yang konsisten dari periode ke periode dan lintas entitas. Yang kelima, laporan keuangan menjadi lebih relevan untuk dijadikan dasar pengambil keputusan. Yang keenam, meningkatkan keterbandingan laporan keuangan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, informasi mudah didapatkan oleh pengguna laporan keuangan. Sedangkan kelemahan menggunakan fair value ini ada dua. Yang pertama, meskipun bermaksud baik, namun perkiraan manajemen tentang fair value bisa menjadi salah pada berbagai asumsi yang salah. Dan yang kedua, opportunistik dan ketidakjujuran manajemen dapat mengambil keuntungan dari penilaian dan estimasi yang digunakan dalam proses manipulasi dan mengurutkan angka pada angka pendapatan yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita menyimpulkan dari pendapatan ini adalah historical cost dipandang akan mengurangi aspek kualitas relevansi, sehingga laporan keuangan tidak dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan, sehingga muncul laporan keuangan berbasis fair value yang mengatasi kekurangan historical cost. Namun, fair value tidak dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebab memiliki kekurangan. Dengan demikian, hingga pada saat ini historical cost masih digunakan sebagai alat ukur aset dan kewajiban. Oleh sebab itu, IASB dan FASB melakukan kerjasama dalam menggabungkan dan menyelaraskan standar akuntansi yang akan digunakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.